Selamat malam para pembenci koruptor. Tapi pecinta Midnight Live. Bagaimana Aumania? Sehat semua ya? Kami sudah merangkum 3 berita utama yang akan membuat hati Anda membara. Jalan-jalan ke Mangga 2. Kita mulai acaranya ya. Langsung saja, inilah Midnight Live. Selamat malam, selamat datang sekali lagi di Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama. Kabar gembira untuk kita semua, mutasi besar-besaran hakim akhirnya tiba. Bukan mutasi genetik, tapi mutasi hakim betik alias ndablek alias nakal. Demi bersih-bersih peradilan atau justru bersih-bersih biar jejaknya nggak kelihatan. Ratusan hakim dimutasi, tapi bikin rakyat bertanya-tanya. Yang diganti cuma lokasi atau sepaket sama mindset. Karena kalau cuma relokasi, apa bedanya dengan tukang parkir liar yang cuma ganti posisi? Sekarang di depan swalayan, pas mau lebaran pindah ke depan kuburan. Meski beda penempatan, bisa saja suap tetap jalan. MA Mahkamah Agung bilang ini langkah untuk evaluasi total. Tapi apakah evaluasi ini sudah diukur mampu mendatangkan solusi? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Kalau cocok ya bisa datang ke rumah. Kalau cocok bisa datang ke rumah. Stay tune. Nggak seneng banget lihat saya nyanyi-nyanyi. Kalau cuma orangnya saja yang pindah, apakah menjamin amplopnya nggak ikut pindah? Jangan sampai relokasi cuma mindahin lokasi transaksi, tapi moral dan mental masih terganjal iming-iming amplop tebal. Menanggapi perombakan ini, Komisi Yudisial buka suara, katanya KY siap kasih masukan soal hakim-hakim yang berintegritas lewat rekam jejak yang pernah mereka kumpulin. Tunggu, KY mau kasih rekam jejak, yakin? Come on. Seleksi hakim MA saja KY kebobolan. Yang jelas melanggar etik di KPK, bahkan sampai dipanggil dewas masih bisa bablas. Tapi kita harus optimis. Kali ini KY kasih catatan berdasarkan kelakuan, bukan berdasarkan siapa setor duluan. Tenang aja, Indonesia besar. Indonesia kuat. Indonesia cerah. Indonesia keren. Tidak cukup dengan mutasi massal, butuh juga mutasi moral agar tidak ada lagi hakim nakal. Karena yang bikin hukum amburadul itu bukan cuma sistem, tapi oknum-oknum pecinta amplop tebel yang bikin vonis melempem. Bahkan ketika ditangkap masih bisa mesam-mesem. Bisa aja saya. Bahkan ada hakim yang saat rumahnya digeledah oleh kejaksaan ditemukan uang tunai asing senilai 5,5 miliar rupiah. Uniknya uang itu disimpan di dalam koper, ditaruh di kolong kasur. Untung nggak dikrikitin tikus ya. Bayangin duit 5,5 M, 5,5 miliar rupiah. Kalau dibeliin selimut bisa nutupin dosa itu. Mimpi kali ya? Tapi jangan suzon dulu karena duitnya belum jelas asal usulnya. Apakah terkait dengan vonis lepas atau jangan-jangan Pak Hakim memang hidup sederhana, hemat, dan rajin menabung. Sehingga nyimpennya sampai harus di bawah kasur. Biar gak dikira sombong, biar gak dikira nasabah prioritas di bank. Low profile. Jadi hakim tersebut adalah Pak Ali Muchtarom, anggota Majelis Hakim yang memberi vonis bebas 3 korporasi di kasus ekspor CPO. Ujung-ujungnya Ali Muchtarom kena mutasi dari meja wakil Tuhan ke balik jeruji tahanan. Mutasi ratusan hakim katanya buntut dari kasus suap. Tapi kenapa cuma buntut yang dipotong? Kepalanya masih aman. Atau bahkan mungkin naik jabatan. Kalau beneran mau reformasi, jangan sekedar buntut yang dimutasi, tapi dibenahi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan kayak potong rambut yang cuma ganti gaya biar dibilang gak cupu.
tapi dalamnya masih penuh kutu. Kalau mutasi ini langkah awal, lalu apa langkah selanjutnya? Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Kalau nggak ada tindak lanjut, ini cuma ganti tirai ruang sidang. Isinya masih drama dagang. Dagang pasal. Jangan cuma tempat yang digeser, nuraninya juga perlu disetel. Uye. Rakyat sudah muak sama aksi-aksi tanpa solusi. Kalau ujungnya vonis-vonis lucu masih tayang kayak acara komedi. Mutasi tanpa integriti bisa jadi hukumnya masih tebang pilih, bikin rakyat nambah emosi. Kalau cari hakim adil susah, mending cari keadilan sama tukang buah. Minimal bisa potong semangka sama rata. Kita lanjut, masih soal hukum, nggak cuma soal hakim kena mutasi. Kali ini kita bicara advokat yang masuk jeruji. Selain hakim, advokat atau pengacara juga dikenal sebagai officium nobile alias profesi mulia. Tapi sekarang berubah jadi officium mobile alias pekerjaan yang bergerak alias muter-muter. Muter-muter naik yak, pakai motor gede, sepaket sama helm premium, pakai mobil mewah, dibumbui edukasi cara cari ani-ani. Jakarta keren. Alhasil menjatuhkan martabat profesi advokat. Kalau dulu advokat atau pengacara adalah simbol penegak hukum dan keadilan. Sekarang sepertinya jadi simbol kemewahan. Gak perlu edukasi tata aturan membela keadilan, yang penting bisa flexing gaya sultan. Kita bahas mulai dari Arianto Bakri alias Ari Bakri, salah satu tersangka kasus suap atau gratifikasi di balik putusan lepas 3 korporasi yang menjadi terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Selain jadi pengacara, Ari Bakri juga terkenal lewat konten Gadun FM. Bukan frekuensi modulasi, tapi full modus. Kontennya soal gaya hidup high class, tapi jika terbukti di kasus korupsi, moralnya low class. Di kasus suap CPO, Ari ini bukan cuma saksi tapi kata kejaksaan, ia aktor utama. Barang yang disita sampai bikin Kejagung bingung mau bangun showroom apa beli pelabuhan ini. Kapal pesiar ada, mobil mewah banyak, moge puluhan, belum lagi ratusan koleksi helm. Mark Marquez minder itu. Barangnya mewah, etikanya masih jadi tanda tanya. Ini kocak. Ini kocak. Ini kocak. Lanjut ke Mbak Marcella Santoso, bukan beauty vlogger yang salah review krim malam, tapi bisa bikin wajah hukum penuh bercak hitam. Marcella yang juga istri dari Ari Bakri, kiprahnya ngeri-ngeri sedap. Jadi ingat pepatah di balik pria sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Belakangan diduga urus suap CPO, tata niaga timah, dan impor gula. Kalau nanti terbukti mereka benar-benar pasangan serasi. Serasi lindungi pelaku korupsi. Marcella ini terkenal sangat memegang prinsip klien adalah raja. Gak cuma di mulut tapi beneran dijalani. Segala cara dilakukan asal kliennya aman. Jadi krisis etika ini bukan cuma soal nama baik profesi, tapi juga soal masa depan hukum di negeri ini. Kalau pengacara nyuap hakim dan hakim mau terima suap, siklus macam apa ini? Terus yang jujur siapa? Ya enggak tahu saya, kok nanya saya? Kalau memang hukum dijunjung tinggi, harusnya kayak cinta sejati, jujur, konsisten, dan gak selingkuh sama pacar teman sendiri. Seperti lagu Padi, Sobat, maafkan aku mencintainya. Jangan sampai di negara hukum, tapi hukum bisa belok, asal duitnya cocok, dan hakim bisa disogok. Kita lanjut lagi ya. Masih soal etika, tapi beda profesi. Kali ini kita akan menyoroti dunia kedokteran yang belakangan bikin publik geram. Akhir-akhir ini dunia kedokteran lagi nggak adem-adem banget. Bukan karena pandemi jilid 2, tapi karena kasus dokter-dokteran yang kelakuannya lebih mirip film yang nggak lulus sensor.
Dari Bandung sampai Malang, publik digegerkan kasus dokter cabul yang ngelakuin tindakan asusila pas pasien lagi periksa. Ada yang modusnya kayak periksa biasa, padahal niatnya meraba-raba. Bahkan di Jakarta ada juga dokter gigi PPDS UI tapi hobinya bukan tambal gigi, melainkan ngintip mahasiswi mandi. Itu bukan keahlian klinis, itu bakat kriminal. Ujungnya bikin netizen ngamuk, isi komentar udah kayak nonton drama Korea yang endingnya plot twist, minus opa-opa Korea, tapi plus trauma. Dan belum reda soal masalah dokter cabul, muncul lagi nama Zara Yupita Azra. Bukan aktris sinetron, bukan selebgram, tapi tersangka utama kasus perundungan tragis terhadap almarhumah Dr. Aulia Risma. Ironisnya, si Zara Yupita malah dipercepat lulus PPDS Anestesi Undip. Luar biasa. Di negeri ini prestasi ternyata bisa ditulis pakai air mata orang lain. Lagi-lagi netizen ngamuk, dokter baik ikut kena getah. Ibarat satu kucing kencing di karpet, semua kucing kena selepet. Tapi pertanyaannya, apakah profesi dokter beneran seburuk itu? Atau ini hanya kelakuan segelintir oknum yang akhirnya merusak nama satu angkatan kerja? Jangan sampai gara-gara kelakuan nakal beberapa dokter yang viral, semua kena stigma. Ibarat ada satu cowok selingkuh, semua cowok jadi tertuduh. Semua cowok kelakuannya sama aja. Kalau gitu kan saya juga kena. Come on, jangan pukul rata. Gak semua dokter tukang raba. Dan gak semua cowok tukang selingkuh. Paling gombal. Sayang, kamu tahu gak bedanya aku sama film Jumbo? Kalau film Jumbo udah tayang. Kalau aku makin sayang. Balik lagi. Masalahnya relasi dokter dan pasien itu penuh ketimpangan kuasa. Begitu salah pegang langsung jadi bahan gunjingan. Belum sempat pembuktian, udah divonis netizen dengan caption ini dokter atau monster. Efeknya trust publik ke dokter bisa ambyar. Apalagi sekarang semua orang bisa rekam, upload, viral. Bisa jadi bukti, bisa juga jadi jebakan. Cuma perkara salah angle kamera. Harusnya bangun sistem dong, pelaporan yang aman buat korban. Audit etik juga harus netral, jangan kayak debat capres yang isinya saling tuding. Nggak cuma itu, pendidikan kedokteran juga perlu upgrade. Jangan sampai ada yang pintar medis tapi minim etika. Saya bukan dokter, tapi saya masih percaya profesi dokter masih diisi orang-orang baik yang kerja siang malam, nahan lapar demi nyelamati nyawa. Tapi jangan biarkan rusak semua gara-gara segelintir oknum. Ini bukan soal profesi atau soal hukum, tapi soal akal sehat, norma, dan nilai yang berlaku umum. Kalau satu mangga busuk bukan berarti seluruh kebun perlu ditebang kan? Mania mana suaranya? Itulah tadi sajian Midnight Live pada malam ini. Itulah sajian pembuka kami. Usai jeda ada informasi menarik tentang makanan. Buat yang lapar malam-malam, cocok nih. Kuliner di Jakarta nggak ada habisnya. Apa makanannya? Makanannya apa? Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.